Ini mohon izin, mohon maaf kalau salah. Ya, mungkin bisa dikoreksi, mungkin para ahli yang di luar sana bisa dikoreksi. Ini sesuai dengan interpretasimu. Ya, oke. Ada sosok, ada orang di luar sana yang dia Halo buat teman-teman semua, gimana kabarnya di hari ini? Dan balik lagi dengan gua Bang Dendi yang akan selalu menemani kalian semua. Tentunya buat teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, jangan kemana-mana. Tonton terus dan pantengin terus di channel-channelnya Bang Dendi dan di video-videonya terbaru. Oke? Dan kali ini gua akan mereaction lagi video-video viral yang lagi viralnya guys ya. Jadi buat teman-teman semua jangan kemana-mana. Nah kali ini gue akan mereaction lagi yang berjudul Geger Hargumai bongkar pesugihan Gunung Kawi. Rekaman lama Ruben tentang teror tanpa Sarwenda. Wow. Seperti apa videonya ya? Tentang pesugihannya itu yang meneror Ruben Onsu. Jadi buat teman-teman penasaran kan? Ya udah jangan kemana-mana, langsung saja kita eksekusi ke videonya. Cekidot. Ini mohon izin, mohon maaf kalau salah. Ya. Karena mungkin bisa dikoreksi, mungkin para ahli yang di luar sana bisa Ya. dikoreksi. Ini sesuai dengan interpretasimu. Betul. Ya, oke. Ada sosok, ada orang di luar sana yang dia melakukan ritual, Oh. melakukan suatu perjanjian dan mempunyai Ya, syarat buat teman-teman semua ketentuan jangan lupa yang sambil harus ngopi dia ya guys ya. lakukan. Anak gue itu pasti ada kejadian. Jadi pernah kalau gue satu mobil sama istri gue sama anak gue tuh nggak ada apa-apa. Tapi kalau gue berdua sama anak gue ada aja mobil. Ini kan gue sekali ganti mobil. Karena kan sebelumnya mobil yang sebelumnya tuh tabrakan. Itu pas cuma ada gue sama Thalia di dalamnya. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Jadi kalau ada Wenda nggak. Kalau ada Wendanya malah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Iya dia bilang ini mah tukar guling tuh. Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dia sudah membangun kerajaannya di sini dan dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Gegar seada-adanya. Jagat maya kembali dihantam oleh sebuah ombak rumor mistis kasta tertinggi yang benar-benar membuat bulu kuduk seluruh netizen Indonesia merinding disco. Saluran informasi digital per Juni 2026 ini mendadak meledak hebat setelah mencuatnya pandangan-pandangan gelap dari para peramol top tanah air termasuk terawangan tajam Hargumai mengenai eksistensi ritual pesugihan Gunung Kawi yang konon kerap menyeret dari kalangan figur publik secara terselubung. Kehebohan isu supranatural yang dibawa oleh Hargumai tersebut mendadak memicu efek domino yang sangat mengerikan di platform TikTok, di mana netizen secara agresif langsung membongkar dan memviralkan kembali sebuah rekaman lawa wawancara dari mulut Ruben Onsu sendiri. Rekaman masa lalu itu berisi kesaksian yang sangat ganjil dan mengerikan mengenai teror mistis di dalam mobil pribadinya. Sebuah teror aneh yang entah mengapa selalu berhenti total dan mendadak jinak ketika sosok Sarwenda berada di dalam mobil yang sama. Kontrasnya rekam jejak teror masa lalu ini langsung memicu cocok logi radikal di kalangan warganet. Tepat di saat Ruben Onsu sendiri kini dilaporkan sedang berpasrah diri dan semakin khusyuk menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Sebelum kita menguliti habis misteri kejanggalan teror mobil tersebut dan membedah konspirasi di balik hilangnya gangguan mistis saat ada Sarwenda secara radikal, bagi kamu pemirsa setia channel Twins Trending, semoga selalu diberikan kesehatan yang sempurna dan kelimpahan rezeki. Yuk langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga, agar tidak ketinggalan ulasan gosip paling kritis setiap hari. Hikmah penting dari peristiwa ini adalah bahwa kebenaran sejati dari sebuah tabir misteri kehidupan pada akhirnya akan selalu terungkap melalui petunjuk-petunjuk kecil yang ditinggalkan di masa lalu, dan tidak ada benteng gaib manapun yang mampu menahan kuasa perlindungan dari doa tulus seorang ayah yang terzalimi. Melihat kembali pada liarnya perbincangan netizen di platform TikTok, publik digital benar-benar dibuat terperangnya oleh detail cerita lama Ruben Onsu yang selama ini luput dari analisis kritis masyarakat. Dalam pengakuannya di masa lalu, Ruben secara gamblang menceritakan betapa mengerikannya gangguan-gangguan gaib yang menyerang kendaraan pribadinya saat ia sedang bepergian sendirian atau ketika sedang membawa anak-anak kandungnya.
Gangguan mulai dari suara-suara aneh, hawa dingin yang mencekam hingga kejadian di luar nalar seringkali mengancam keselamatan jiwanya di jalan raya. Namun, keanehan terbesar yang membuat nalar emak-emak netizen zaman sekarang meradang adalah pengakuan Ruben bahwa semua teror mengerikan itu mendadak sirna tanpa bekas, seolah-olah entitas gaib tersebut segan atau takut setiap kali Sarwenda ikut naik ke dalam mobil yang sama. Kalau ada Wenda enggak? Ya. Kalau ada Wendanya malah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Salah sedikit dimarahin, apalagi kalau udah bareng sama adiknya, udah kayak dikompor-komporin gitu bang. Sama si adiknya ini? Sama si adiknya, termasuk kalau misalnya pas bapak nggak ada nih misalnya, mereka lagi ngobrol gitu bang, itu kayak ke bapak tuh nih nggak seneng banget gitu bang. Padahal kan bapak tuh baik banget bang, baik banget ke saya aja baik banget bang. Bermuka dua banget gitu Iya, ya? tapi kata saya, ya Allah ini orang kalau ada bapak enggak, ini yang enggak kelihatan kayak gini, tapi di belakang bapak kayak gini gitu bang. Dan istrinya juga gitu, nimpalin kalau misalnya. Jadi seperti itu ya, terkait dengan peneror-teror ya. Jadi kalau nggak ada Sarwenda gitu, terornya itu ada gitu. Dan nggak ada Sarwenda, jadi terornya itu nggak ada gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, jadi mohon simak baik-baik dan cerna baik-baik. Bisa kalian komentar yang bijak ya tentang videonya Ruben Onsu seperti apa gitu. Jadi mari kita lanjutkan lagi ke videonya, oke? Adiknya ngomongin soal bapak atau kayak gimana tuh ya. Kejanggalan yang teramat nyata ini bahkan membuat Ruben Onsu pada saat itu merasa sangat frustrasi hingga akhirnya memutuskan untuk menjual mobil penuh misteri tersebut demi melindungi psikologis anak-anaknya. Netizen yang saat ini sedang berada dalam tensi tinggi mendukung Ruben pasca laporan ke Lembaga Perlindungan Anak langsung mengaitkan kesaksian lama itu dengan isu miring pelaris usaha yang belakangan ini menghantam kubu sebelah. Warganet mulai membangun teori konspirasi liar di kolom komentar, mempertanyakan mengapa aura negatif dari teror gaib tersebut seolah-olah memiliki kompromi atau pilih kasih terhadap kehadiran Sarwenda. Meskipun sebagian pihak menilai itu hanyalah sebuah kebetulan emosional semata, bagi jutaan penonton digital yang skeptis, rekaman lama ini menjadi peluru baru untuk menyoroti adanya keanehan yang tersimpan rapat di dalam dinamika rumah tangga mereka sejak bertahun-tahun lalu. Di tengah membaranya gorengan isu mistis dan cocok logi pesugihan yang mengguncang Jakarta, pemandangan yang berbanding terbalik justru ditunjukkan oleh Ruben Onsu dari Tanah Suci Mekah. Pria yang sudah lebih dari 6 bulan mengaku dipersulit untuk bertemu secara intim dengan darah dagingnya sendiri itu, memilih untuk menutup rapat telinganya dari liarnya spekulasi supranatural di internet. Ruben dilaporkan tampil semakin berserah diri, memegang erat seluruh kedangan dari anak-anaknya, dan terus melangitkan doa-doa suci langsung di hadapan Baitullah untuk memohon keadilan hakiki serta keselamatan mental bagi Thalia, Tania, dan juga Betran Peto dari pusaran drama orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Disinilah sudut pandang kritis yang benar-benar membuka mata publik, teman Twins. Netizen menilai bahwa meledaknya kembali rekaman lama Ruben Onsu yang dikaitkan dengan umpan ramalan Hart Gume ini adalah bukti bahwa publik sudah mulai mencium adanya ketidakberesan di balik layar kubu sebelah. Ketika sebuah fakta lama tentang teror mobil yang mendadak jinak jika ada Sarwenda kembali mencuat, hal itu secara otomatis merusak narasi sebagai pihak yang terzalimi yang selama ini coba dibangun oleh kubu sebelah di media sosial digital marketing. Publik kini semakin jeli melihat bahwa ketenangan spiritual yang dipilih Ruben di depan Ka'bah adalah sebuah bentuk kemenangan moral yang nyata, di mana ketika dirinya berserah pada Tuhan, satu persatu tabir misteri dan keanehan masa lalu justru dibukakan sendiri oleh jemari netizen di internet menjelang pertemuan besar tanggal 11 Juli mendatang. Dampak jangka panjang dari viralnya potongan video konspirasi mistis ini diprediksi akan semakin memperberat langkah kubu sebelah dalam mempertahankan reputasi bisnis komersial mereka yang kini sedang dihantam isu boikot massal. Opini masyarakat yang terlanjur liar mengaitkan urusan keluarga dengan hal-hal di luar logika dipastikan akan membuat ruang gerak pencitraan mereka menjadi semakin sempit dan penuh tekanan. Warganet tinggal menunggu bagaimana akhir dari perseteruan panjang ini, seraya berharap kepulangan Ruben Onsu dari ibadah umroh bahwa kekuatan penuh untuk mengambil alih hak asuh demi menjauhkan masa depan anak-anak yang tidak berdosa dari pusaran isu-isu gelap yang merusak perkembangan mental mereka. Bagaimana menurut penyapat, analisis tajam dan pandangan objektif kalian melihat gemparnya rekaman lama Ruben Onsu tentang teror mobil yang mendadak hilang saat ada Sarwenda?
Nah oke guys, jadi seperti itu ya video yang gua simak dan gua cerna barusan tentang yaitu teror mistisnya ke Ruben Onsu gitu, dengan akhirnya menjual mobil yang banyak terornya itu, dan tanpa ada Sarwenda terornya pun nggak ada. Sangat membingungkan sekali ya guys ya. Nah jadi buat teman-teman semua gimana gitu, bantu ramaikan di videonya di sini guys, dan bantu komen buat teman-teman semua gitu tentang mistis yang sekarang yaitu sedang melanda Ruben Onsu dan Sarwenda ya guys ya. Nah jadi mohon buat teman-teman semua untuk simak baik-baik, cerna baik-baik gitu, dan lalu komentar yang bijak. Nah dari gua segitu dulu aja. See you next time di video-videonya terbaru, dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nyempetin mampir di channelnya Bang Dendi, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang sudah mensupportnya juga. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, subscribe, komen, dan share-nya ya guys ya. Nah jadi gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.